Fobia adalah jenis gangguan kecemasan yang ditimbulkan oleh ketakutan akan hal atau situasi tertentu. Rasa takut biasanya begitu kuat, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Ada banyak jenis fobia spesifik yang mungkin dialami seseorang. Tetapi, gejala kecemasan yang muncul sebagai respon terhadap rasa takut hampir sama pada setiap orang. Di antaranya yaitu detak jantung yang cepat, hyperventilating atau napas berlebihan, berkeringat, gemetar, hingga merasa mual. Diperkirakan bahwa 9,1% orang di Amerika Serikat memiliki jenis fobia tertentu. Seringkali intensitas fobia akan sangat bervariasi dari orang ke orang. Namun, semua bentuk fobia dapat diobati. Sebagian besar fobia dapat diobati dengan terapi perilaku kognitif yang mendorong berbagai cara berpikir dalam menanggapi rasa takut. Berikut, inilah jenis fobia paling umum di dunia. Nomophobia, no mobile phone phobia, adalah suatu bentuk ketakutan karena tidak memiliki akses ke ponsel atau layanan ponsel. Mereka yang terkena fobia ini tidak mudah lepas dari smartphone, kapan dan dimanapun berada. Sesaat saja tidak memegang smartphone, sudah muncul rasa cemas, bingung, atau bahkan gelisah, tanpa diketahui sebab musababnya. Tidak jarang pula, mereka menjadi mudah marah saat dilarang menggunakan handphone. Secara umum, orang yang mengalami nomophobia akan merasa cemas dan khawatir saat ponselnya ketinggalan, ponsel kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau saat kehabisan kuota, data, dan tidak terhubung ke Wi-Fi. Arachnofobia, takut kepada laba-laba, yaitu rasa takut akan laba-laba bahkan hingga tak mampu membunuhnya saat melihatnya di rumah. Reaksi yang ditimbulkan seseorang dengan arachnofobia saat melihat laba-laba yaitu melompat, menjerit, atau bahkan tidak bisa bergerak. Seseorang akan bereaksi seperti itu meski hanya melihat gambar atau replikannya. Opidiphobia, takut kepada ular. Opidiphobia adalah fobia yang takut kepada ular. Fobia ini sering dikaitkan dengan heterpetofobia yang takut pada reptil. Namun, fobia ini hanya takut pada ular. Penderita fobia ini lebih cenderung menghindari tempat-tempat yang kemungkinan ditemukannya ular, seperti di semak-semak, rawa, gunung, dan lain-lain. Fobia ini dianggap sebagai ketakutan bawaan. Digigit ular berbisa, hal itu juga dapat berasal dari pengalaman traumatis dengan ular, seperti terkejut oleh desisan ular atau bahkan pernah digigit ular. Akrofobia, takut ketinggian. Orang dengan akrofobia umumnya akan mengalami gejala sakit, entah itu sakit kepala atau pusing, yang juga dikenal sebagai vertigo, sebagai respon terhadap situasi di mana mereka merasa berada amat terlalu tinggi dari tanah. Sinofobia, takut kepada anjing. Sinofobia umumnya tidak bisa bergerak ketika berhadapan langsung dengan anjing.
karena menunjukkan gejala cemas ketika berhadapan dengan anjing. Orang dengan sinofobia kerap menghindari situasi di mana mereka mungkin bertemu anjing. Mereka mungkin kesulitan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki anjing, termasuk anggota keluarga dan teman-temannya. Astrafobia, takut kepada petir. Astrafobia adalah ketakutan akan kilat dan guntur. Orang dengan astrafobia akan mengalami gejala kecemasan yang ekstrim selama badai, yang berkali-kali akan semakin kuat jika orang itu sedang sendirian. Orang dengan astrafobia kemungkinan akan selalu mendapat informasi terbaru tentang cuaca dan akan menghindari meninggalkan rumah jika ada badai. Saat badai, mereka akan sering menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, di mana kebisingan suara badai dan kilat akan berkurang. Trypanofobia, takut kepada suntikan. Trypanofobia adalah ketakutan akan suntikan. Fobia ini juga dikenal sebagai rasa takut terhadap jarum. Orang dengan trypanofobia akan mengalami kecemasan ekstrim dalam menanggapi prosedur yang membutuhkan jarum suntik, seperti mendapatkan suntikan atau pengambilan darah mereka. Mereka akan sering menjadi sangat pusing atau bahkan pingsan dalam merespon jarum suntik. Orang dengan trypanofobia dapat menghindari perawatan medis karena ketakutan mereka. Social anxiety, fobia sosial. Social anxiety yang juga dikenal sebagai gangguan kecemasan sosial adalah ketakutan akan situasi sosial. Biasanya melibatkan orang-orang yang tidak dikenalnya dengan baik. Kebanyakan orang mengasosiasikan fobia sosial dengan bersikap malu atau tertutup. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Orang dengan kecemasan sosial sangat takut berinteraksi sosial, sampai-sampai sering melemahkan dan mengganggu kehidupan pribadi mereka. Klaustrofobia, takut ruangan kecil, adalah rasa takut akan ruang-ruang kecil. Ruang tersebut dapat bervariasi dari area terbatas, seperti lemari atau lift, ataupun terjebak di ruang yang ramai. Ketika merasa terjebak, mereka akan mengalami sensasi kecemasan yang ekstrim, mirip dengan serangan panik, yang kemungkinan akan mereda ketika mereka melepaskan diri dari ruang atau situasi ramai tersebut. Orang dengan klaustrofobia akan menghindari menempatkan diri mereka dalam situasi ini jika memungkinkan. Glossofobia, takut bicara di depan orang banyak, adalah rasa takut berbicara di depan umum. Fobia ini dapat dilihat sebagai varian dari gangguan kecemasan sosial, namun lebih spesifik karena orang dengan glossofobia takut berbicara di depan sekelompok orang banyak. Ketakutan ini dapat sangat bervariasi, dari menjadi sangat gugup ketika berdiri di depan orang banyak, hingga tidak dapat berbicara sama sekali. Sekian dari saya.